Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat ibadah online yang ketiga. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kesempatan kami Tuhan untuk beribadah secara online Tuhan. Kau berkati ibadah kami Bapa mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Yesus saja yang kami tinggikan. Biar nama Yesus saja yang kami muliakan Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang
terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami akan lebih lagi Tuhan dalam memuji-Mu Bapa. Kami serahkan menyembah kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan pujian kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih semangat? Amin. Masih dong. Amin. Mari kita pujikan Kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah cari tempat kudus-Mu. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak-sorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Tuhan dibebaskan. Allah cari tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah cari tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Tuhan dibebaskan. Allah cari tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Tuhan dibebaskan. Allah cari tempat kudus-Nya. Dahsyat, Allah cari tempat kudus-Nya. Allah cari tempat kudus-Nya. Oh, 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 Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita pujikan hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu yang daripada surga kepada setiap kami Bapa. Terlebih Tuhan, hamba-Mu akan mengupas firman-Mu Bapa. Kau berikan pencerahan kepada setiap kami Bapa, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Selamat berbakti kembali di dalam ibadah online ini. Meskipun kita pada pagi hari ini kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita sekalian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat suasana situasi sampai saat ini, orang pada rindu untuk beribadah, bisa bertemu, bisa memuji bersama-sama. Dan saat ini karena suatu kasus, suatu wabah yang melanda bukan lagi negeri ini tapi seluruh dunia, sehingga kita tidak bisa beribadah secara korporat, tapi kita bisa beribadah secara online. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada masa-masa normal kita beribadah di gereja, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi berapa banyak di antara kita yang dalam kondisi normal kita bergereja, banyak orang yang online, ribut dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Tetapi saat ini kita ibadah online, banyak orang yang merindukan bisa ibadah bersama-sama di gereja, bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, karena kondisi, kita bisa ibadah dimanapun kita berada, melalui online, baik kita beribadah secara personal, tetapi jangan sampai kita tidak mengadakan yang namanya ibadah. Kita tidak boleh menutup namanya ibadah. Boleh gereja tutup, boleh gereja tidak beraktivitas, tetapi ibadah harus tetap berlangsung. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini kita melihat berita-berita yang ada di dunia semakin miris, terlebih di Indonesia. Semakin hari semakin banyak yang terkontaminasi, semakin banyak orang yang kena yang namanya virus corona, sehingga orang pada bingung untuk menghadapinya. Dan banyak negara-negara yang saat ini juga bersama-sama untuk memerangi bagaimana caranya bisa menanggulangi yang namanya virus corona. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita kembali di dalam firman Tuhan, semuanya itu harus terjadi. Kenapa? Karena sebelum terjadi dan sesudah terjadi, firman Tuhan sudah memberitakan kepada setiap kita. Banyak dari gereja yang mungkin tidak pernah membahas masalah ini. Keadaan-keadaan yang semakin sulit, keadaan-keadaan dunia yang semakin hari semakin kompleks, kebutuhan manusia semakin hari semakin banyak, dan orang saat ini egois, orang sekarang jahat, banyak kejahatan di mana-mana. Itu kita tidak bisa mengabaikan bahwa semuanya itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Mari kita baca di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan dengan perikop permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai
tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa peperangan, pemberontakan itu sudah terjadi di mana-mana. Dan saatnya di ayat yang ke-11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ini juga sudah terjadi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Ada di beberapa tempat, dan saat ini seluruh dunia mengalami yang namanya penyakit sampar melalui virus corona. Dan itu sudah tercatat di dalam Alkitab bahwa itu harus terjadi. Dan apa akibatnya kalau penyakit sampar itu semakin hari melanda dunia? Dikatakan di dalam firman Tuhan, akan terjadi yang namanya kelaparan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini kita melihat kesulitan-kesulitan orang-orang yang tidak bisa melakukan aktivitas di dalam pekerjaan, yang biasanya bekerja memperoleh yang namanya penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi saat ini banyak orang yang tidak bisa memperoleh penghasilan, tidak bisa bekerja, tidak bisa memperoleh nafkah, dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Dan ini terjadi yang namanya kelaparan. Itu sudah terjadi saat ini dan akan terjadi lagi. Kalau kita lihat di berbagai belahan bumi, di India terjadi juga yang namanya perebutan pembagian sembako. Mereka berusaha dengan mati-matian untuk memperoleh nafkah, memperoleh yang namanya berkat, yang memperoleh namanya makanan. Itu mereka berebut saat ini. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa mengabaikan Alkitab. Kalau kita setiap hari kita bergumul dengan Tuhan, kita akan mengetahui yang sesungguhnya. Sebelum kejadian ini terjadi sudah diberitakan di dalam Alkitab. Dan semua itu sudah harus digenapi dan itu harus terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tahu tanda-tanda zaman sudah juga diberitakan di dalam Alkitab. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu tetapi menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanda-tanda zaman sudah diberitakan di dalam Alkitab sebelum terjadi. Dan saat ini kita bisa melihat betapa banyak di antara orang-orang yang sekarang egois di jalan, motor disalib, tidak terima. Terjadi pertengkaran bahkan perkelahian. Mereka akan egois. Demikian juga mereka akan mencintai uang. Orang sekarang akan susah untuk yang namanya mengeluarkan uang untuk membantu orang lain. Padahal di dalam Alkitab dikatakan kita harus memberi tumpangan, kita harus memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi masa-masa akhir zaman sudah diceritakan di dalam Alkitab. Mereka akan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri. Berapa banyak di antara kita yang bergereja, gereja-gereja besar, yang dulunya banyak jemaat dan tidak tahu jemaat itu jemaat yang sesungguhnya atau hanya jemaat yang namanya jemaat mampir. Berapa banyak di antara kita saat ini gereja-gereja yang besar pun tidak bisa beribadah dengan ibadah secara korporat,
ibadah bersama tidak bisa. Gereja pun juga sama, yang kecil-kecil juga sama saat ini akan mengalami. Nah, ini dicelekkan di dalam Alkitab bahwa kita tidak boleh sombong. Dikatakan saat ini banyak orang yang tidak memedulikan agama. Kenapa? Mereka berusaha untuk mencari uang, mencari nafkah. Mereka berusaha untuk menghidupi keluarga, tetapi pada hakikatnya di dalam Alkitab dikatakan di ayat yang lain, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa semuanya itu atas kehendak Tuhan, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sangat bersyukur sekali bahwa segala sesuatunya sudah tercatat di dalam Alkitab kita, bahwa semuanya itu harus digenapi, semua itu harus terjadi. Maka kita sebagai orang yang percaya, mengaku sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus bersiap-siap. Kenapa? Karena ini harus terjadi. Masalah yang sukar harus kita alami bersama. Dan itu tidak dialami satu orang, dua orang. Semua orang akan mengalami. Bahkan seluruh dunia saat ini mengalami seperti itu. Dan ini harus digenapi. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sekarang berapa banyak di antara kita yang kesulitan keuangan. Tetapi saudara-saudara kita saat ini banyak yang menutup mata. Kenapa? Karena ini firman Tuhan yang mengatakan mereka akan menyombongkan diri. Ini loh aku. Pada masa-masa sukar orang kesulitan, tetapi aku tidak mengalami kesulitan. Itu bohong. Semua orang akan mengalami kesulitan. Bahkan dunia usaha saat ini 60% mereka bingung. Karena apa? Apa yang harus dikerjakan, dilakukan. Saat ini berdagang pun susah. Apalagi ada yang namanya lockdown. Orang-orang yang biasa berjualan di jalan, kaki lima, sekarang tidak bisa berjualan. Nah, kemana mereka harus mencari nafkah? Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya itu harus dialami oleh semua orang. Bukan saja orang-orang kecil, pengusaha-pengusaha banyak yang menutup, banyak yang mem-PHK. Dan itu akibat dari penyakit sampar ini. Dan itu dialami oleh seluruh dunia. Kebangkrutan akan terjadi satu demi satu. Dan itu harus dialami dan itu harus terjadi karena ini firman Tuhan mengatakan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita balik lagi ke dalam firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bahwa segala sesuatunya sudah ada di dalam Alkitab. Dan itu semua sudah diberitakan oleh firman Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya dikatakan di dalam Matius 26. Dikatakan, jangan engkau khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan berkat rumah, kendaraan atau apapun. Tetapi Tuhan berkata, jangan engkau khawatir akan hidupmu. Selama kita hidup, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan burung-burung di udara yang mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, itu dipelihara oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita balik lagi di dalam firman Tuhan, bahwa yang namanya ibadah itu adalah suatu keharusan. Banyak orang yang meremehkan yang namanya ibadah. Padahal di dalam Alkitab dikatakan ibadah itu adalah suatu keharusan. Kita sebagai manusia, kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Kita diberikan kesembuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Itu adalah berkat dan mukjizat yang daripada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Terkadang kita lupa semua itu harus kita syukuri bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Coba Bapak Ibu ingat, kita balik lagi ke belakang. Bangsa Israel selama 40 tahun mereka dibawa Tuhan melalui padang gurun. Dan selama 40 tahun bangsa Israel, mereka tidak menanam, mereka tidak bercocok tanam, tetapi mereka bisa makan roti. Dan dari mana semua roti itu bahan bakunya? Itu diberikan langsung oleh Tuhan. Itu adalah mukjizat Tuhan yang dinyatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu di luar nalar kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mencintai Tuhan, dan kita harus mengasihi
dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Mari kita balik lagi dalam firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, bahwa semuanya itu ada di dalam firman Tuhan, dan itu harus terjadi dan digenapi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mencelekkan kepada kami, Engkau sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk semakin hari semakin mengasihi-Mu. Ajarkan semakin hari semakin mencintai firman-Mu Tuhan, agar kami bisa belajar. Berikanlah hikmat marifat-Mu yang daripada surga kepada setiap kami, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, selama kami hidup di dunia ini Bapa, kami akan terus belajar firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman hidup kami di dunia ini Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami, bahkan firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar Bapa, mengajarkan kepada setiap kami, umat-Mu yang percaya kepadamu dan mengasihi-Mu Bapa. Belajar Tuhan, lebih lagi Tuhan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Dalam kondisi apapun Tuhan yang saat ini kami alami Bapa, kami percaya semuanya itu ada seizin Engkau Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan kami semua Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini Bapa. Demikian juga Tuhan, kami yang lemah Kau akan kuatkan Tuhan. Kami yang susah Kau hiburkan. Kami yang sakit Kau akan sembuhkan Bapa. Demikian juga kami yang kekurangan Tuhan Kau akan mencukupkan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan atas bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan, tolong Bapa, curahkanlah hujan roh-Mu Tuhan di tengah-tengah penyakit corona yang saat ini melanda Indonesia bahkan dunia Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau lah sang penguasa langit bumi, Engkau lah sang pencipta alam semesta, Engkau lah yang maha kuasa Bapa. Sanggup Tuhan menyembuhkan, bukan saja sanggup menyembuhkan Tuhan, Engkau juga akan mentahirkan Bapa. Dan kami percaya Bapa, melalui Tuhan penyakit sampar corona ini yang Kau berikan kepada kami, Engkau ajarkan Tuhan kepada kami Bapa, untuk kami Tuhan sekeluarga bisa semakin hari semakin dekat, bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, yang kami dulunya tidak bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bisa berkumpul Tuhan dengan keluarga kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, yang dulunya Tuhan kami jauh daripada Engkau Tuhan, melalui penyakit ini kami percaya Tuhan Engkau akan mendekatkan kami kepadamu Bapa, dan semakin hari kami semakin mencari Engkau Bapa. Kau berkati Tuhan pemerintahan kami, Kau berkati Tuhan pahlawan-pahlawan Tuhan yang saat ini Tuhan sedang bekerja Tuhan. Demi kemanusiaan mereka rela Tuhan Yesus tidak pulang. Demi kemanusiaan Tuhan mereka rela sakit bahkan meninggal Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak akan membiarkan kami sia-sia Bapa, melalui pengorbanan pahlawan-pahlawan kami Bapa yang saat ini Tuhan sedang menangani penyakit COVID ini Bapa, corona ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan campur tangan. Kau berkati para pemimpin kami Tuhan. Jadikanlah para pemimpin kami pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Biarkan Kau celikkan Tuhan, bahwa semuanya ini Bapa, Engkau lah Tuhan yang maha kuasa. Engkau yang sanggup Tuhan menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia ini Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan pimpinan kami, mulai dari kota kami Surabaya Tuhan, bahkan Tuhan Indonesia Tuhan, kepala negara kami, bahkan dunia Bapa. Kau berkati kami semua Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami yang selalu berseru-seru kepadamu Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah kami Bapa. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami yang sudah mendengarkan, kami yang sudah melihat, kami yang sudah mengikuti ibadah online ini Bapa, Kau berkati yang melimpah, baik berkat jasmani maupun rohani Bapa. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Terima kasih